Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul 3 jenis argumen induktif. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Suci Hairul Munaya dengan NPM 210044. Yang kedua ada Aisyah Nisfulaili dengan NPM 210052. Yang ketiga ada Ananda Elmi Amalia dengan NPM 210060. Dan yang terakhir ada Farah Atika Zahra dengan NPM 210060. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu 3 jenis argumen induktif. Nah, pada materi ini kita akan mempertimbangkan 3 jenis penalaran induktif yang penting dan saling terkait erat. Nah, penalaran induktif ini adalah penalaran di mana premis-premis dipandang sebagai pendukung atau sebagai bukti kebenaran kesimpulan. Argumen induktif dapat digambarkan kuat atau lemah tergantung seberapa banyak premis yang mendukung kesimpulan. Penalaran atau argumen ini ada 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, serta sebab dan akibat. Ada berargumen dari yang umum ke yang khusus atau silogisme induktif. Silogisme induktif ini sering disajikan baik tanpa pernyataan umum maupun tanpa pernyataan khusus. Kekuatan silogisme induktif bergantung pada pernyataan yang umum. Nah, silogisme ini seringkali tidak diespesikan dalam suatu bentuk standar, di mana kekuatan argumen ini tergantung pada proporsi X terhadap Y. Yang semakin besar proporsinya, maka suatu argumen akan semakin kuat. Salah satu contohnya, York adalah seorang guru, karena itu dia seorang demokrat. Atau kita mungkin berkata kebanyakan guru adalah demokrat. Oleh karena itu, York adalah seorang demokrat. Ada berargumen dari yang spesifik ke yang umum, atau bisa disebut generalisasi induktif. Untuk keperluan generalisasi induktif, diversifikasi populasi target harus direplikasi dalam sampel. Dengan mengeneralisasi dari sampel tersebut, membuat pernyataan umum tentang populasi hal-hal ketika belum mengamati semua anggota populasi itu. Meskipun akan membahas sebagian besar tentang populasi yang terdiri dari orang-orang tersebut, apa yang dikatakan ini berlaku untuk generalisasi tentang segala jenis entitas yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya yaitu ada argumen induktif dari analogi. Argumen induktif dari analogi adalah argumen dari klaim bahwa dua hal memiliki karakteristik atau sifat atau fitur tertentu. Nah, semuanya ini adalah hal yang sama. Klaim seperti itu sebenarnya bukan analogi, tetapi setidaknya benar atau salah dan dapat menjadi premis argumen. Secara skematis, apa yang disebut argumen dari analogi memiliki bentuk seperti di bawah ini, yaitu X dan Y keduanya memiliki sifat P, Q, R, dan seterusnya. X memiliki fitur F, oleh karena itu Y memiliki fitur F. Kekuatan argumen tersebut bergantung pada beberapa besar kesamaan yang ada, yang disebutkan dalam kesimpulan meningkatkan kemungkinan bahwa Y memiliki F jika X memilikinya. Jawabannya biasanya harus diberikan dalam istilah yang sangat tidak tepat, kecuali pernyataan umum tertentu diketahui. Mengevaluasi kekuatan ini, argumen tertentu tidak boleh disamakan dengan mencoba memastikan seberapa besar kemungkinan itu, dengan mempertimbangkan semua hal bahwa Y memiliki F, mengingat bahwa X juga demikian. Untuk memastikannya, kita harus mempertimbangkan yang pertama adanya jumlah kesamaan terkait antara X dan Y. Kedua, adanya jumlah perbedaan terkait antara X dan Y. Yang ketiga, adanya keanekaragaman kesamaan terkait. Dan yang terakhir, ada jumlah entitas yang termasuk dalam istilah perbandingan X.
Kemudian menyerang analogi. Menyerang analogi adalah strategi untuk melemahkan argumen dengan menunjukkan bahwa item yang dibandingkan tidak sebanding sebagaimana dinyatakan. Misalnya dengan menyoroti perbedaan mencolok atau kesamaan yang lebih sedikit dari yang diklaim. Strategi ini menunjukkan bahwa kesimpulan dari argumen tersebut menjadi kurang meyakinkan. Contohnya, perbandingan anggaran federal dengan anggaran rumah tangga dapat diserang dengan menunjukkan perbedaan fundamental seperti kemampuan pemerintah mencetak uang atau menaikkan pajak yang tidak dimiliki rumah tangga. Serangan analogi bertujuan mengevaluasi apakah perbandingan tersebut relevan untuk mendukung kesimpulan. Kemudian, variasi acak, margin kesalahan, dan tingkat kepercayaan. Variasi acak dalam survei menyebabkan hasil sampel tidak selalu mencerminkan populasi sebenarnya. Perbedaan ini disebut margin kesalahan, yaitu kisaran persentase di mana hasil dapat menyimpang dari nilai sebenarnya. Margin kesalahan ditentukan oleh ukuran sampel N, di mana sampel yang lebih besar menghasilkan margin kesalahan lebih kecil, dan tingkat keyakinan yang biasanya 95%, misalnya survei dengan 1000 responden pada tingkat keyakinan 95% memiliki margin kesalahan kurang lebih 3%. Artinya hasil survei akan berada antara 44% dan 50% pada 95% kasus. Berikut tabel perkiraan margin kesalahan untuk sampel acak dengan berbagai ukuran. Tingkat keyakinan 95% dalam semua kasus. Margin kesalahan menurun tajam dengan peningkatan ukuran sampel kecil, tetapi melambat pada sampel besar. Menambah sampel di atas 1.500 jarang memberikan peningkatan presisi yang signifikan. Sementara generalisasi dari sampel kecil, misalnya N sama dengan 200, sering tidak dapat diandalkan karena margin kesalahan yang besar. Oleh karena itu, survei profesional biasanya menggunakan sampel 1.000 sampai 1.500 untuk efisiensi dan akurasi. Selanjutnya, argumen induktif sehari-hari. Sebagian besar argumen induktif sehari-hari seperti generalisasi dan analogi jarang menggunakan sampel acak, berbeda dari argumen ilmiah. Akibatnya, probabilitasnya tidak dapat dihitung seakurat perhitungan berbasis data acak. Indikator margin kesalahan informal dan tingkat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah seperti kira-kira atau kemungkinan besar untuk menyampaikan margin kesalahan dan tingkat keyakinan secara informal. Namun, kesalahan umum dalam penalaran induktif adalah generalisasi yang tergesa-gesa dan bias. Contohnya, seseorang mengklaim bahwa anjing pitbull tidak menggigit berdasarkan pengalaman pribadi dengan beberapa anjing. Argumen ini lemah karena sampelnya kecil dan tidak mencakup semua faktor yang mempengaruhi perilaku anjing, sehingga kesimpulan yang lebih tepat adalah beberapa anjing tidak menggigit. Baik, selanjutnya ada kesalahan dalam penalaran induktif. Menurut tradisi, dua kesalahan dalam penalaran dan kekeliruan yang terkait dengan generalisasi induktif disebut dengan generalisasi tergesa-gesa dan generalisasi bias. Yang pertama ada generalisasi tergesa-gesa. Ini melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel kecil. Ciri-cirinya, sampel kecil, margin kesalahan besar atau tingkat kepercayaan rendah. Contohnya, yang pertama ada lubang ini menggigit. Oleh karena itu, semua lubang menggigit salah, karena semua tidak mengizinkan margin kesalahan. Contoh yang kedua ada lubang ini menggigit, oleh karena itu beberapa lubang menggigit. Itu termasuk benar karena menggunakan margin kesalahan luas atau beberapa. Next, yang kedua ada generalisasi bias. Ini melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel bias atau non-representatif. Ciri-cirinya, sampel bias tidak mencerminkan populasi sebenarnya. Contohnya, survei Loudops di CNN tidak valid karena hanya melibatkan orang yang aktif secara sukarela di platform, tidak mewakili opini publik secara umum. Next, yang selanjutnya,
Di dalam kesalahan dalam penalaran induktif terdapat konversi induktif terlarang. Ini merupakan kesalahan dalam menyimpulkan hubungan antara dua kategori berdasarkan proporsi data. Contohnya yang pertama, sebagian besar X adalah Y, tidak berarti bahwa sebagian besar Y adalah X. Contoh, sebagian besar mahasiswa Harvard cerdas, tidak berarti bahwa sebagian besar orang cerdas adalah mahasiswa Harvard. Yang kedua, sebagian kecil X adalah Y, tidak berarti bahwa sebagian kecil Z adalah X. Contohnya, sebagian kecil anjing adalah anjing berang-berang, tidak berarti bahwa sebagian kecil anjing berang-berang adalah anjing. Kesalahan ini umum dalam kehidupan nyata, seperti kebanyakan teroris berasal dari Timur Tengah. Tidak berarti bahwa kebanyakan orang Timur Tengah adalah teroris. Sebagian kecil kecelakaan melibatkan pengemudi usia 70 tahun, tidak berarti bahwa pengemudi usia 70 tahun lebih aman. Dalam medis, tes 90% akurat hanya menunjukkan bahwa 90% orang sakit akan dites positif, tetapi tidak berarti 90% orang yang dites positif pasti sakit. Probabilitas tergantung pada base rata penyakit dan hasil positif palsu. Kesalahan ini terjadi karena mengabaikan konteks dan distribusi data. Next, selanjutnya ada analog sisa cerita. Analogi digunakan untuk mempermudah pemahaman konsep kompleks dengan menghubungkannya pada hal yang lebih familiar. Dalam argumen, retorika, dan hukum, analogi membantu menjelaskan perbedaan atau persamaan seperti membandingkan rugby dengan sepak bola Amerika atau menggunakan prinsip stare decisis dalam hukum. Dalam sejarah, analogi juga membantu memahami teman-teman serupa, seperti membandingkan kekaisaran Romawi dengan kerajaan Inggris atau konflik Vietnam dengan Irak. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada jajak pendapat, masalah, dan perangkap. Jajak pendapat sering digunakan untuk mendukung argumen induktif. Yang pertama, ada sampel yang dipilih sendiri. Sampel yang dipilih secara sukarela ini tidak dapat mewakili populasi secara keseluruhan, sehingga hasil jajak pendapat yang menggunakan metode ini tidak valid. Partisipasi yang sepenuhnya ini bergantung pada pilihan individu, seperti dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh stasiun televisi, ini hanya mencerminkan pandangan orang-orang yang memotivasi untuk ikut serta, menciptakan bias. Contohnya, jajak pendapat yang dilakukan oleh organisasi politik Harros Perot melalui majalah TV Quid pada tahun 1993, ini hanya diisi oleh pembaca yang sangat tertarik, sehingga hasilnya tidak mencerminkan pandangan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, sampel harus dipilih secara acak dan dirancang untuk mencerminkan populasi target. Yang kedua, ada pertanyaan miring. Pertanyaan dalam jajak pendapat ini sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh, terutama jika dirumuskan dengan cara yang bias. Contohnya, seperti pertanyaan yang cenderung negatif, apakah dewan sekolah harus menyetujui tuntutan guru untuk kenaikan gaji? Dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda dibandingkan dengan pertanyaan yang lebih netral, seperti, apakah menurut Anda wajar jika guru meminta kenaikan gaji? Selain itu, urutan pertanyaan juga sangat penting. Pertanyaan yang diawali dengan informasi tertentu ini dapat mempengaruhi respons. Misalnya, jika ditanya setelah menyebutkan bahwasannya guru belum menerima kenaikan gaji selama 6 tahun, respon cenderung lebih mendukung. Sebaliknya, jika diawali dengan informasi tentang kekurangan anggaran, respon mungkin lebih menolak. Biasanya dalam pertanyaan, baik yang disengaja maupun tidak, ini dapat merusak keandalan jajak pendapat. Oleh karena itu, penting untuk merancang pertanyaan secara netral dan memastikan metodologi yang adil dan tidak memihak. Selanjutnya, bermain dengan angka. Hukum bilangan besar menyatakan bahwa semakin sering suatu percobaan dilakukan, maka hasil rata-ratanya akan mendekati nilai yang diharapkan secara teoritis. Contoh, ketika kita melempar koin, peluang untuk mendapatkan sisi angka atau gambar adalah 50-50. Penerapan hukum ini sangat penting di berbagai bidang, contohnya dalam penelitian. Ukuran sampel yang besar diperlukan agar hasil dapat menggambarkan populasi dengan lebih akurat.
Serta dalam ekonomi dan keuangan, hukum ini membantu investor untuk memahami bahwasanya hasil investasi dalam jangka panjang cenderung mendekati rata-rata ekspektasi meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek. Hukum ini hanya berlaku untuk percobaan yang independen dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi hasil individu. Kesalahpahaman yang sering terjadi terkait hukum bilangan besar ini adalah kekeliruan penjudi, di mana orang akan percaya bahwa hasil sebelumnya dapat mempengaruhi hasil berikutnya. Memahami prinsip-prinsip ini tentunya sangat besar untuk menghindari bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.